Halo semuanya, berjumpa lagi bersama saya Bobi Oktarianda di channel Rubik Indonesia Official dan selamat datang kembali di Sekolah Rubik Indonesia. Oke semuanya, jadi pada episode kali ini aku bakal mereaksikan video kiriman kalian. Ya kayak episode sebelumnya ya. Langsung aja. Oke, bagi yang belum tahu, series ini adalah kalian ngirimin video ke aku dan akan kureaksikan, entah itu video kalian sendiri atau video orang lain yang kalian anggap kayak mencurigakan atau sekedar pengen kayak ini temen gue, coba dong dikritik dan dikasih saran gitu atau direaksikan videonya ya. Seperti itulah kurang lebih. Jadi let's go. Mulai aja dari yang pertama, ada Joshua Lim, 5 bulan main Rubik, average-nya 25. Langsung aja kita mulai. Ya, scramble. Ya, bagus pemanasan, warm up, oke. Mulai, seleksi. Solving. Oke. Waduh. Oke, itu dia video solvingnya dan kita langsung aja analisa. Oke, bagi yang pengen ngikutin, ini scramble-nya ada di layar, kalian bisa ikutin. Jadi skema warna ngacaknya ya hijau depan, putih atas, Rubik 3x3. So ini langsung aja kita start. Udah lihat scramble dan oke, bagi yang nggak tahu, ini adalah proses pembuatan cross si Joshua. Jadi Joshua membuat cross dengan cara seperti ini, yaitu F, L, R2, F2, lalu dia lanjutkan ke F aksen, RU, R aksen, F2. Jadi yang terlihat jelas kalau di bagian sini Joshua membuat, langsung aja, Joshua membuat cross, lihat, F2, rotasi, dikeluarin baru dimasukin lagi. Nah, dimana ini adalah gerakan yang kurang efisien. Jadi oke teman-teman, jadi kalau aku dapat scramble yang sama dan disuruh untuk membuat cross, aku mungkin akan melakukan posisi seperti ini, biru di depan, kuning di atas, kemudian melakukan M aksen, D aksen, gunanya untuk menyelamatkan si orange dan dibenarkan ke merah, karena sama-sama kita tahu kalau tiga posisi ini sebenarnya udah ada di tempat yang benar. Nah, kemudian karena aku melihat ini, aku akan melakukan L2 sembari merotasi cube, jadi kayak gini kesannya, jadi kayak R aksen kecil, L aksen, tapi di dalam notasi ini aku menyebutnya L2, kemudian D2, U2. Kenapa aku melakukan L2 dulu? Yang pertama, aku adalah menyimpan edge merah hijau ini. Jadi saat aku melakukan L2, otomatis saat aku membenarkan posisi biru, ini akan masuk ke sini gitu. Jadi saat aku melakukan U2 dan D2, ini udah ada di posisinya. Tinggal cornernya lagi. Jadi cornernya ada di sini. Selesai. Saat kita D2, ya satu pair udah kelar gitu. Oke, jadi bagi kalian yang nyobain scramble ini juga, mungkin kalian dapat yang lebih efisien gerakannya, ya silahkan komentar di bawah. Jadi kita sama-sama berbagi gitu. Dan untuk Joshua ya, kamu bisa ikutin caraku atau kamu bisa cek di kolom komentar mungkin kalau ada yang lebih efisien. Jadi pertama di cross kamu lah. Oke, jadi yang pertama tadi adalah di bagian cross. Kita lanjut lagi. Ya, di bagian cross ya teman-teman. Jadi F2, rotasi, kemudian keluarin, masukin, abis itu belum dapet pair juga. Nah,
Jadi agak susah sih, karena abis kita bikin cross ya seenggaknya kita udah nyimpen satu pair lah ya, walaupun walaupun waktu inspeksi kita nggak mikir bakalan dapat satu pair atau enggak gitu, tapi pas cross udah mau jadi kan biasanya udah kelihatan tuh pair mana yang bisa kita masukin di awal gitu. Dengan ini ya oke, baru dapat tadi. Oke. Rotasi. Oke, YouTube. Oke, kurang efisien. Oke. Jadi bingung pas F2L ya, kayak aku bilang tadi ya, kebanyakan bingung, dan bingung tersebut menghasilkan regrip mulu gitu. Jadi kayak dikit-dikit rotasi terus kayak regrip lagi. Jadi itu memperlambat banget di bagian F2L teman-teman. Jadi kita lanjut lagi. Oke, masuk OLL. Ya OLL, oke lah, nggak masalah. Oke, OLL itu di bagian ini udah dijelasin crossnya kurang efisien, jadi silakan belajar lagi cross yang lebih efisien di YouTube, banyak kok gitu kan, nggak perlu lagi dijelasin. Karena video sebelumnya juga ada yang bermasalah di cross. Terus bingung di F2L ini adalah solusinya ya belajar look ahead gitu, look ahead, dan mainnya tuh jangan terlalu buru-buru lah, santai aja gitu. Jadi kalau emang belum bisa main cepet ya santai aja mainnya gitu, jangan kayak dipaksain buru-buru banget gitu. Yang jadinya adalah bikin kamu bingung di F2L dan akhirnya kamu regrip mulu gitu. Mungkin itu aja untuk Joshua. Kita lanjut ke Nadif Kumara. Udah 11 main Rubik, average-nya 17. Jadi permasalahannya adalah biar tembus ke sub 15 mungkin ya. Langsung aja kita mulai. Inspeksi. Ada twisty timer. Oke, mulai. Anti rotasi banget kayaknya ya. Dia kayak nggak mau rotasi, kelihatan banget. Bagus sih. Aduh. Padahal lumayan cepet tadi ya sebenarnya. Bisa di bawah 15 detik harusnya. Oke, langsung aja kita masuk ke slow-mo-nya. Untuk cross udah lumayan, tapi notasi B pada cross itu menurutku nggak perlu. Jadi kalau kita lihat lagi dari sini ya. Oke, teman-teman. Nah, dari ini dia mau bikin cross F, R2, D accent, B2 atau B1 tadi? B1 kayaknya. Dia nggak ngasih scramble sih, jadi nggak bisa tahu. B1. Nah, nge-B itu sebenarnya nggak terlalu perlu ya, karena notasi B itu sangat-sangat mengganggu sih menurutku di cross, karena dalam kasus seperti apa kita harus melakukan B gitu kan. Oke, jadi dia udah tahu target F2L-nya pas dia mau nyelesain cross tadi, kayak crossnya udah mau selesai, dia udah tahu target F2L pertama dia apa. Bagus. Dan anti rotasi banget kayaknya ya. Kalau kalian lihat di sini kayak nggak mau rotasi, dan jadinya malah kayak agak lebih panjang aja sih. But not bad, karena lumayan cepet juga. Ya paling yang harus dibenahi ya finger trick ya. Finger trick di sini kayak agak menghambat sekali gitu. Kemudian di transisi ya, mungkin transisi nggak terlalu bermasalah, tapi finger tricknya juga nggak terlalu apik ya. Maksud gue finger tricknya udah bagus, tapi kayak belum begitu cantik ngelihatnya ya. Jadi kayak masih kurang dikit aja finger tricknya. Jadi kalau kamu pengen tembus sub 15 ya notasi B tadi dihilangin kalau bisa, transisi kamu juga diperbaiki. Jadi transisi kamu juga harus diperbaiki, PLL kamu juga harus diperbaiki, kemudian finger trick ya tadi, finger trick kamu juga harus diperbaiki lagi gitu. Finger trickmu udah bagus tapi kurang cantik aja dan kurang akurat. Jadi aku nggak tahu ya ini Rubikmu baru pertama kali pakai Rubik ini atau gimana. Mungkin beda kasusnya kalau ini bukan Rubik yang sering kamu pakai ya. Jadi wajar aja kalau kamu finger tricknya kurang akurat, tapi dalam kasus ini kayaknya ini adalah Rubik yang sering kamu pakai lah gitu kan. Oke, sebenarnya F2L kamu udah bagus ya, nggak rotasi, cuman kenapa malah terkesan jadi lama gitu. Kalau kamu bisa cepetin lagi di F2L kamu dan tanpa rotasi juga ya, itu akan jadi poin yang bagus sih. Tapi untuk kasus kali ini F2L mu nggak aku masukin ya, jadi ada 4 doang gitu, dan ini lupa ketulis mungkin finger tricknya gitu. Yuk
Oke, lanjut ada Nicky Hendriksen. 8 bulan main Rubik, average-nya udah 12 detik. Langsung aja kita cek. Scramble. Di scrambling apa scramble nyebutnya? Scrambling kegiatannya kan. Ngapain? Ya, oke. Satu. Ini cepet sih. Tuh. Oke. Cepet sih. Jadi nggak terlalu banyak yang bisa aku kritik. Oke, buat kalian yang pengen nyobain scramble yang dia pakai, ini dia scramble-nya. Kalian bisa cek di sini. Kemudian langsung aja kita mulai ya. Oke, jadi kalau kalian lihat di sini, di sini si Nicky udah mencet timer dan dia start rubiknya. Jadi dia memulai solvingnya dengan kondisi rubik sudah ada di tangan dan tangan satunya memegang atau memulai timer. Dan menurutku ini harus diperbaiki ya teman-teman, karena ini akan menjadi suatu kebiasaan aja dan akan menjadi sebuah alasan kenapa cuber yang biasa main di timer laptop, timer PC, timer HP, ketika dia menggunakan stagner timer itu lebih lama. Ya karena kayak gini gitu kan, karena pas main pakai timer laptop, timer PC, timer HP, ya dia udah megang rubiknya sebelum memulai solve gitu, dan kondisi udah siap solve gitu, otomatis akan lebih cepat sepersekian detik walaupun nggak terlalu kerasa gitu. Oke, lanjut. Ya untuk bagian cross udah lumayan, F2L juga udah bagus banget malah, kayak mungkin bisa dikritik apa ya, nggak tahu juga, nggak ada yang bisa dikritik gitu selain yang posisi tangan kayaknya ya. Transisinya juga udah lumayan gitu kan, kayak waduh, sub 10 loh. Nah, softnya tidak sempurna sayangnya teman-teman. Oke, jadi kalau kita lihat di bagian sini, kita ulang ya. Ada di sini aku perlambat. Nah, di bagian sini, dia udah selesai dan pengen menekan timer, set, hop. Nah, di bagian sini, detik-detik ini, ya terlihat di sini +2 ya harusnya. Di bagian ini ya teman-teman, soft tidak sempurna. Jadi karena soft tidak sempurna ini, si Nicky mendapatkan penalti berupa +2 atau waktunya ditambah 2 detik dan dibenerin. Hop, baru dibenerin setelah nekan timer dan selesai. Gitu teman. Iya, kayak yang aku bilang di pertama tadi ya teman-teman, di posisi tangan. Kalau emang pakai timernya timer laptop, timer PC, timer HP, kalau emang pengen mulai ya kalau emang pengen pakai timer tersebut ya biasakan kayak gini. Anggap aja ini tombol timer di laptop kalian ya. Ini kayak gini. Jangan kayak gini. Kalau kayak gini kalian tinggal mulai aja kan. Jadi bisa juga kayak kalian lepas ini udah gerak gitu. Udah siap gerak sebelum tangan ini sampai di sini. Sedangkan kalau kita kayak gini, ini kelepas, kita masih baru ngambil rubiknya dan solve. Ya sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih udah nonton video ini sampai habis, dan bagi kalian yang ngikutin dan ngerasa kayak bang harusnya kayak gini, ya silahkan tulis komen di bawah deh. Oke, bagi kalian yang suka sama video kayak gini ya silahkan like, comment, dan subscribe. Maaf kalau banyak kekurangan karena aku bikin cuma pakai HP dan kameraku rusak. Lihat kamera HP ku kayak gini kan, blur gini ya karena rusak teman-teman. Anda pikir ini fashion gitu? Filter tidak, karena rusak. Banyak yang bilang saya orang kaya. Aduh. Oke teman-teman, bye bye.